Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan sebelum melakukan aktivitas kita di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh dalam keadaan sehat, dan sebelum kami melakukan aktivitas kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai hamba-Mu untuk bisa menyampaikannya dengan baik, mudah dipahami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu dapat menuntun hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkannya, terlebih dahulu kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 10 ayat 14-18. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini sesuai dengan judul perikop di atas, gembala yang baik. Ya, gembala yang baik. Dan renungan pada pagi hari ini saya memberikan judul Tuhan menuntun hidupku. Dalam ayat 14 merupakan pernyataan pengenalan pribadi Kristus akan umatnya dan pengenalan umatnya pada Kristus. Bila tidak ada pengenalan pribadi, maka gembala tidak akan ada gembala yang benar. Disebutkan mengenai gembala dan domba. Pengertian sehari-hari kita pahami, gembala adalah orang yang menggembalakan kawanan domba. Ya. Sedangkan domba itu binatang yang digembalakan oleh seorang penggembala domba. Ya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, gembala yang mampu menjaga, mengayomi, melindungi domba-dombanya. Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana menjadi gembala yang baik, di mana gembala yang baik adalah gembala yang selalu merawat, yang selalu memelihara kawanan dombanya dengan sepenuh hati, bahkan rela berkorban nyawanya demi domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik tentunya tidak membiarkan domba-dombanya kekurangan, ya. Gembala yang baik akan membawa kawanan domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, sehingga domba-dombanya bisa menikmati rumput dengan senang hati. Tuhan Yesus mengatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Ya. Kita sebagai umat Tuhan disebut domba. Domba yang baik itu akan mengenal gembalanya dan tidak pernah memberontak atau melawan, dan percaya sepenuhnya kepada gembalanya. Selalu bergantung penuh pada pemeliharaan gembalanya. Ya,
itulah yang dimaksud sebagai domba yang baik, ya. Jadi domba yang baik itu akan patuh, ya, akan nurut. Kemudian di dalam ayat 15 ini merupakan pengenalan Allah akan anak dan pengenalan anak akan bapaknya. Sebuah merupakan gambaran mengenai pengenalan dari seorang gembala akan domba-dombanya. Kemudian dalam ayat 16 yang dimaksud domba-domba lain itu domba yang bukan dari kandang yang sama, yaitu orang-orang kafir yang bukan dari kandang domba Yahudi. Perbedaan antara kandang domba di sini dengan kawanan domba menunjukkan kepelbagian yang terdapat di kalangan umat Allah. Dan ada banyak kandang domba tetapi satu kawanan domba. Sedangkan satu kawanan tersebut dengan satu gembala merupakan kasih Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Jadi sebagai seorang gembala yang baik, tentunya gembala itu akan senantiasa memperhatikan domba-dombanya, ya. Jadi domba-dombanya itu kita umat Tuhan, ya. Kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus senantiasa menaati apa yang diperintahkan oleh gembala kita, ya. Seperti halnya di gereja, ya, itu banyak sekali jemaat Tuhan yang mempunyai latar belakang yang berbeda dan mempunyai sifat-sifat yang berbeda, segalanya serba berbeda. Tetapi sebagai seorang gembala yang baik, ya, sebagai gembala yang baik akan paham akan perbedaan setiap domba-dombanya, ya. Jadi di sini kita percaya sepenuhnya akan gembala kita, ya, sebagai domba, ya, domba yang baik. Janganlah kita suka melanggar apa yang diperintahkan oleh gembala kita, ya. Nah, Tuhan Yesus berlaku adil untuk semua umatnya dan selalu memberikan jalan keluar akan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umatnya, ya. Masalah-masalah itu tidak pernah berhenti, tetapi Tuhan selalu memberikan solusinya. Nah, tidak lain semuanya itu mengajarkan kita untuk senantiasa menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi sebagai domba yang baik, kita harus nurut kepada orang yang memelihara kita, ya. Yang memelihara kita atau domba-domba adalah gembala. Yang memelihara kita di sini adalah Tuhan Yesus, ya. Pemeliharaan Tuhan kepada kita, umatnya itu, ya, harus kita syukuri, ya. Janganlah kita menyepelekan pemeliharaan Tuhan pada kehidupan kita sehari-hari, ya. Dalam kehidupan sehari-hari,
pemeliharaan Tuhan itu tidak berhenti. Jadi pemeliharaan Tuhan itu terus menerus, ya. Pemeliharaan Tuhan itu bentuknya bermacam-macam, ya. Ada pemeliharaan Tuhan yang kadang kita tidak menyadarinya, dan kita tidak mensyukurinya. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita, memelihara kita sehari-hari, ya, dengan berkat-berkat-Nya yang kita nikmati, ya, dari hari demi hari. Dan janganlah setiap pemberian Tuhan itu kita lupakan, tetapi kita syukuri. Sebagai seorang gembala yang baik, ya, yang selalu melindungi menjaga kita, ya, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Meskipun di dalam banyak domba-domba yang berbagai macam itu, tetapi satu gembalanya, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang rela memberikan nyawanya demi dosa-dosa kita. Jadi Tuhan Yesus memang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat sebagai ajaran dan didikan bagi kita semua, bagaimana kita patuh dan turut kepada perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami renungkan. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini bisa menuntun kami ke jalan hidup yang benar. Biarlah hanya Tuhanlah yang menuntun hidup kami sehari-hari. Ampunkanlah ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.